Selamat pagi, hari ini aku jadi speaker narasumber untuk pelatihan online bagaimana caranya membuat konferensi. Jadi sebagai conference planner. Ada dua topik yang aku bahas sharing hari ini. Pertama adalah bagaimana menentukan ide dari sebuah konferensi. Yang kedua bagaimana atau tahapan membuat konferensi. Itu memang sebuah hal yang penting, panjang. Wow, dari jam 9 pagi sampai jam 2. Wih, semangat, senang banget karena hari ini ya Danau Toba dan Belitung dan aku akan hadir di kota-kota kalian. Darararam, darararam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di acara hari kedua pelatihan online conference planner Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Siti Farida M.Ikom selaku CEO Absolut and Director of Event Academy Evendo serta narasumber pertama, serta Bapak Insinyur Mulkan Kamaludin selaku Ketua Umum Evendo. Terima kasih MC sudah memperkenalkan saya. Teman-teman bisa panggil saya Farida. Memang nama lengkap Siti Farida, cuma teman-teman di IO Dunia Event Organizer atau Production tahu saya sebagai Farida Ahmad. Feel free mau manggil Mbak, mau manggil Kakak, mau manggil Ida juga nggak masalah. Oke, thank you untuk kesempatannya hari ini. Hari ini kita mau sharing ya teman-teman. Tadi udah disampaikan juga berdasarkan experience, kebetulan saya diberikan waktu yang lumayan panjang untuk pengalaman di dunia event organizer, di production, di MICE, dan juga karena background saya komunikasi dan juga di televisi. Jadi mau share tentang ada dua topik yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang membuat ide, yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan konferensi itu sendiri. Kenapa penting membuat ide? Karena sebagus-bagusnya tim kita berjualan kepada klien kita, orang lain, tim kita bagus loh, tim kita solid loh, perusahaan kita bagus loh, tapi tetap yang dilihat adalah pertama adalah penampilan atau proposal ide yang disuguhkan. Bagaimana ide itu bisa cocok dengan kepentingan, keperluan dari pihak kedua, baik klien, partner, ataupun siapapun yang terlibat. Pertama kita mau jelaskan apa itu konferensi. Ada yang tahu apa itu konferensi? Boleh nyalahin kameranya atau mic-nya? Ada yang bisa jawab apa itu konferensi? Konferensi itu adalah pertemuan beberapa kelompok atau individu atau organisasi dalam memberikan untuk membahas atau menyelesaikan satu masalah yang akan dihadapi secara bersama-sama dan juga untuk mencari solusi kedepannya. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Banyak pengertian-pengertian konferensi ya dari berbagai ahli dari sebuah acara, pekerja kreatif atau juga dari teoritis. Tapi memang sama Mas Rizal, konferensi adalah pertemuan orang-orang yang berunding tentang suatu topik sementara atau tentang sesuatu hal yang memang jadi isu yang bisa mencakup sebuah festival atau pertemuan atau konferensi itu sendiri. Memang biasanya konferensi itu lebih kayak conference, kita membahas suatu hal yang sedang ingin diangkat agar mendapat suatu kesepakatan. Biasanya memang konferensi itu skalanya besar. Memang skalanya besar dan jumlahnya pun biasanya harinya pun banyak seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, apa tipe event atau tipe konferensi itu sendiri? Seperti aku sampaikan tadi bahwa konferensi adalah tipe event jumlahnya yang biasanya besar, bisa ratusan, ribuan orang yang memang menyepakati tadi isu tadi. Karena conference itu skalanya memang besar. Biasanya fokus pada tema-tema industri atau perusahaan yang mengangkat konferensi itu sendiri. Jumlahnya pun berhari-hari bisa. Kalaupun satu hari biasanya dia full satu hari. Jadi kalau ngomongin MICE dengan konferensi itu biasanya udah langsung 1.000 orang, 500 orang. Nanti di grouping ada 300 orang, profesional 100 orang.
itu skalanya memang besar. Makanya biasanya kalau udah ngomongin konferensi, kalau dulu kita sebelumnya sebelum virtual event, konferensi itu biasanya di tempat yang besar, misalnya convention center atau ballroom yang memang besar, karena banyak hal yang akan dibahas dalam pertemuan konferensi itu sendiri. Tahapannya untuk membuat ide konsep memang bisa dibilang gampang bikin konsep, gue bisa kok. Maaf, kita bahasanya lebih santai aja, casual ya. Gampang kok bikin konsep, tinggal bikin aja idenya apa, turunannya apa. Gampang kok bikin konsep, sini kasih gue 1 malam bisa. Oh bisa. Tergantung dari teman-teman bagaimana mengaplikasikan sebuah ide menjadi sebuah konsep. Tapi bagaimana membuat ide konsep konferensi yang bisa menjual? Bagaimana membuat ide konsep sebuah konferensi yang bisa berkesan? Bagaimana membuat ide konsep itu bisa diaplikasikan dengan baik dan juga menjadi sebuah tontonan yang bagus, tapi juga sesuai dengan objektif yang dibutuhkan oleh partner kita atau kita sendiri atau klien kita. Pertama adalah analyze. Kalau lihat hashtagnya Absolute.io, kita selalu taruh tuh di bawahnya Absolute.io, analyze, articulate, act, apply. Kali ini aku mau sharing kenapa Absolute.io punya tagline seperti itu. Analyze, articulate, apply. Itu ada tahapannya. Yang pertama adalah menganalisa. Analisanya apa? Banyak tahapan menganalisa, teman-teman. Karena kalau cuma bikin konsep, oke, gue bikin konsepnya teknologi menuju 2023 pakai hologram. Oke, analisanya apa? Kenapa? Klien akan nanya, kalau bikin ini, alasannya apa? Oh, bagus nih, kenapa? Mau bikin aja. Ini bagus aja lagi hits. Oh, enggak kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau kita bikin konsep harus kuat dulu analisa kita. Jadi ketika kalian perform, kalian presentasi, alur pola pikirnya tuh kelihatan, keren banget. Ternyata dia menganalisa. Ternyata partner IO kita ini benar-benar menganalisa apa yang terjadi. Ternyata partner MICE kita ini menganalisa apa sebenarnya yang lagi happening di sekitar kita. Karena untuk menganalisa itu banyak hal. Pertama adalah kreatifnya. Kreatifnya apa yang kita analisa? Creative insight. Ada yang tahu nggak apa itu insight? Creative insight itu adalah wawasan yang kita munculkan untuk kreatif kita. Kalau orang bilang, gue bisa dapat insight tiba-tiba nih, gue dapat ide cemerlang tiba-tiba, gue dapat creative insight nih, gue mendapatkan wawasan, hal yang tiba-tiba keluar dari pikiran kita bahwa ini adalah sebuah kreatif yang luar biasa. Kayak gitu, nyambung nggak? Creative insight itu bisa diambil nggak? Bisa dicari nggak? Bisa dikelola nggak? Bisa dipikirin nggak? Bisa di-explore nggak? Oh iya bisa dong. Dengan cara creative thinking. Creative thinkingnya harus kita olah dulu. Creative thinking itu berpikir kreatif. Jadi kemampuan kita untuk berpikir kreatif, bagaimana kita mencari data-data atau mencari hal-hal yang kita kerahkan untuk menuangkan semua ide ini menjadi sebuah pola kreatif. Jadi ngomong tadi creative insight. Oke, gue mesti dapat insight nih. Oke, tunggu dulu, kasih aku waktu ya. Aku cari dulu insight-nya apa nih. Creative thinking-nya apa nih. Jadi kita kelola dulu dalam. Yang kedua adalah kreatif rasional. Kreatif rasional itu biasanya hal-hal yang perlu kita pikirkan bahwa ini bisa adjust kepada konsep yang akan kita pakai. Seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana mencari tadi creative thinking, kreatif rasional. Pertama kita bisa search di Google banyak banget. Misalnya, wah ini ada brief nih dari Kementerian Pariwisata atau Kementerian Kreatif atau Kementerian Perindustrian atau dari manapun. Temanya adalah 2023 kita mau angkat tentang UMKM kreatif, UMKM kreasi atau apapun itu. Cari di Google, search di Google. Dari Google akan menganalisa banyak sekali topik-topik yang bisa diangkat sebagai kreatif rasional, kreatif insight. Bahwa sebelum memberikan konsep kita kasih tahu, oh Pak, ternyata
Di tahun 2000 teknologinya seperti ini. Banyak sekali topik seperti ini. Di 2020 ternyata UMKM berkembang seperti ini. 2021 ternyata seperti ini. 2022 kita akan buat seperti ini berdasarkan analisa creative thinking kita A, B, C, D. Itu akan lebih enak. Yang kedua, kita bisa cek lewat Google siapa klien kita, bagaimana company background, bagaimana perusahaan klien kita itu mengembangkan usahanya, seperti itu. Bagaimana klien atau company partner kita details dalam menyuguhkan marketingnya. Bagaimana product knowledge dari klien atau produk yang ingin kita suguhkan dalam konferensi tersebut. Apa produknya, seperti itu. Bagaimana komunikasi message-nya. Hampir semua klien itu clear ya dalam hal communication message-nya. Misalnya kita komunikasi message-nya tahun ini mau lebih tentang misalnya beli sekarang atau rugi selanjutnya. Itu bisa menjadikan kita sebagai kreatif rasional untuk kita paparkan pada saat konferensi. Kita bisa Google tuh tanpa tanya klien. Kita bisa search tanpa tanya ke klien apa yang perlu kita paparkan. Terus audience karakter. Audience karakter kita bisa cari juga. Oh, klien kita kementerian ini atau klien kita perusahaan seperti ini. Oke, kita cek. Oh, ternyata yang beli karakternya seperti ini. Oh, ternyata yang beli seperti ini. Terus kita cek juga, oh, kompetitornya seperti apa. Itu bisa menjadi landasan kita untuk menentukan sebuah ide. Sangatlah berpengaruh. Event objektif. Event objektif itu biasanya dapat dari klien. Objektif kita seperti ini ya, objektif kita seperti ini ya, oke. Itu bisa kita berikan, bisa kita paparkan kepada klien kita. Nah, hal-hal seperti ini kelihatan gampang ya, gampang. Kata siapa gampang? Gampang nyarinya di Google, tapi bagaimana mengemas background, product knowledge seperti ini menjadi sebuah ide. Nah, untuk menganalisa, kalian perlu sekali membuat hal-hal yang akhirnya menjadi sebuah analisa yang bagus, yang dituangkan dalam bentuk pikiran, bisa bentuknya PDF tentang kutipan-kutipan interview siapalah, tentang evaluasi atau tentang diagram bahwa ternyata perkembangannya seperti ini tapi dibentuk dengan diagram, bahwa ada statement dari beberapa menteri yang mensupport tentang tadi UMKM, bahwa banyak sekali topik-topik yang lagi viral kali ini di dunia perindustrian, yaitu seperti ini. Kalian susun di sebuah konsep kalian, potongan-potongan itu berbentuk PDF tampilan yang bagus. Atau juga bisa sebuah recording di mana kamu download dari YouTube, dari semua materi-materi, lalu kalian susun itu semua menjadi sebuah kutipan, bisa bentuk video apapun. Setelah menganalisa, kalian bisa langsung menyusun hal-hal tadi untuk mendapatkan sebuah tema. Karena kalau sudah menganalisa, mendapat banyak hal masukan tadi, biasanya untuk menyusun tema tuh akan lebih gampang. Misalnya dari analisa surat kabar atau dari online, dapatlah satu keyword. Dari menganalisa video-video yang sedang hits gitu, dapatlah satu keyword. Keyword itu kayak kata kunci. Dari menganalisa topik yang lagi kekinian di sekitar kita, dapatlah satu keyword. Dari keyword masing-masing itu bisa membentuk satu tema. Nah, ini biasanya turunan yang sudah dibuat dari tema itu menjadi sebuah creative brief. Ayo, kalau teman-teman pasti di organisasi IO kecil atau besar pasti nggak kerja sendirian. Pastinya melibatkan banyak teman-teman atau partner. Nah, ini yang perlu dibutuhkan tim dalam hal ini untuk bisa memaksimalkan membuat konsep.
Memang nggak bisa ya Mbak Farida, aku bikin konsep sendiri? Oh bisa. Kalian bisa bikin konsep sendiri? Bisa. Saya bisa kok bikin tema seperti itu, mengaplikasikan. Oh bisa, silakan bisa. Tapi ada satu hal yang dibutuhkan tenaga lain atau partner lain untuk mengaplikasikan tema kita, ide kita menjadi sebuah proposal yang bagus. Yaitu pertama dalam membentuk logo atau key visual. Hati-hati loh, karena kesan pertama kalau klien buka proposal, pertama dia lihat, cuy, wah keren banget logonya. Warnanya pas nih, sesuai dengan corporate identity. Nah itu juga mesti di search. Wah pas, sesuai dengan key visualnya nih. Key visual itu biasa come up atau datang dari kita. Wah keren banget logonya, nggak kepikiran loh. Logo 23 tahun bisa dibuat seperti ini, let's say seperti itu. Wah keren banget, ini diperlukan tim khusus, partner kalian untuk membuat logo atau key visual. Kita perlu bikin flyer, invitation, teaser. Ini yang akan masuk ke sebuah ide. Pak, sekarang tuh lagi musim flyernya e-flyer, Pak. E-flyer kita nggak 2D, e-flyer kita multimedia. Wow, kayak apa? Dikasih tahu ini, Pak, 3D, teknologi. Wah, flyer kita sekarang udah pakai hologram, Pak. Pakai scan, Pak, barcode, Pak. Sekarang udah pakai teknologi. Itu yang sangat disukai sekali sama klien kita adalah partner IO yang punya ide-ide brilian. Selanjutnya adalah foto. Foto-foto booth, foto-foto yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan. Ada foto booth, foto area, foto-foto yang memang wall of fame yang akan kita pakai pada saat mereka hadir untuk menunjukkan eksistensinya. Gampang kok bikin virtual background gitu. Gampang kok bikin foto booth, cuma desain, tinggal aplikasinya aja. Yang murah aja 2D, cuma printing. Oh enggak, ada budgetnya kok. Oke, bikin 3D, bikin bentukan. Oh, ada budgetnya lagi kok. Oh yaudah, kita pakai teknologi sensor. Kalau kita gerak, belakang kita gerak juga. Itu hal-hal yang nggak kepikiran sama partner kita atau klien kita, tapi kita pikirin, mereka akan happy. Wow, luar biasa. Nih IO-nya niat banget nih, bagus. Kadang-kadang kalau udah ide konsep bagus, harga nggak dia lihat. Oh, udah deh, aku pilih ini aja. Karena dia pikirin banget seperti apa flow-nya kita. Selanjutnya adalah stage. Nah, kalau ngomongin konferensi, kita duduk 3 hari, duduk berjam-jam, yang dia lihat adalah arah panggung. Bagaimana membuat panggung ini, pembicaranya, aduh serius banget ya narasumbernya, aduh ngantuk ya gitu, padahal harus kasih kopi. Tapi dengan stage yang menarik, dengan multimedia yang menarik, itu biasanya stage itu membantu kita untuk lebih aktif, untuk lebih seru. Panggung itu utama, tampilan multimedianya di panggung utama. Yang kedua adalah layout. Bagaimana sebuah convention yang bentuknya bulat menjadi sebuah layout yang menarik. Bagaimana ballroom yang cuma kotak itu menjadi sebuah layout yang menarik. Bagaimana ballroomnya kecil tapi bisa menjadi sebuah ballroom yang maksimal. Itu penting teman-teman. Caranya gimana Bu? Memaksimalkan layout, memaksimalkan ruangan. Banyak cara. Pertama, ini bocoran. Ini aku kasih biasa kepada anak-anak absolut. Nih aku share ke semua teman-teman. Coba kalau bikin konsep, membuat layout, present it like you are the guest. Coba beraktor, berpikir kamu layaknya adalah peserta. Kamu adalah klien. Datang dari ballroom, lihat kanan, lihat kiri. Kosong. Oke, kosong. Berarti di sini gua akan kasih sign it. Oke, clear. Masa sign it doang? Oke. Kasih satu aser pakai baju daerah, karena tema kita daerah. 10 poin. Masuk ke dalam, dapatlah foyer. Foyernya panjang nih. Foyer ini cuma panjang aja nih. Panjang aja. Masuk panjang tuh dalam artian
panjang, nggak ada apa-apa, cuma tembok. Wah, nggak bisa nih. Orang 3 hari lihat tembok begini doang tanpa sesuatu yang menarik, kayaknya nggak bagus. Oke, dia masuk ke ballroom, kita kasih foto booth. Biar menarik, foto boothnya yang pakai interaktif, sensor, atau 360, tahu ya konsep sekarang 360. Udah dapat 10 poin lagi kalian. Simple kalau kalian mikirin. Tapi akan jadi big point ketika kalian presentasi nggak mikirin. Klien akan bilang, kamu bikin layout kayak gini, iya. Ini kosong-kosong apa? Oh iya pak, soalnya peserta cuma 300, ballroomnya kegedean. That's it. Tapi ketika kalian menggambarkan layout, ya pak, ballroomnya 1000, peserta kita 300. Jadi kita mau tutupi ini dengan garden, jadi terlihat full. Orang nggak akan kemana-mana pak, orang fokus ke layout ini, ke panggung ini. Oh iya ya, gue nggak kepikiran harus aku tutupin. Kalau nggak, jelek banget ya. Kenapa seperti ini? Ya pak, sekarang teknologinya sudah main 360 pak. Jadi kita akan bikin panggungnya di tengah. Keliling kita LED pak, muter. Jadi siapapun duduk di sini bisa lihat materi di sana. Di seberang saya duduk bisa lihat materi di belakang saya. Teknologinya sudah seperti itu pak. Wih keren banget. Itu kalau kalian dipancing sama partner atau klien kalian untuk buat ide sebagus-bagusnya dengan konsep sebrilian-briliannya. Keluarkan dengan ide-ide yang out of the box. Yang selanjutnya adalah articulate. Apa itu articulate? Artikulasi adalah penerapan, pengucapan bunyi yang kita sesuaikan, polanya kita adjust. Artikulasi kalau bahasa Indonesia bunyi atau bahasa. Bagaimana mengartikulasikan konsep kita menjadi sebuah tampilan yang bagus. Yang pertama adalah kalau bikin proposal, sebuah ide, yang pertama ada ini, logo. Penting dong. Kita harus bikin logo perusahaan dari klien kita, logo dari yang kita ingin presentasikan. Bisa perusahaannya, bisa produknya. Kecil ya, tapi penting. Yang kedua adalah eventnya. Event title-nya apa? Konferensi 2023 Maju Indonesia, biasanya kayak gitu. Yang selanjutnya adalah slide. Ini slide about itu lebih misalnya background, objektif, atau tema, atau hal-hal yang akan kalian keluarkan. Lanjut, ada perusahaan. Kalau aku masukin absolute event organizer di bawah, biar kita bisa punya hak paten bahwa ini adalah konsep kita. Seperti itu ya teman-teman. Aku ulang, kirinya logo, atasnya ada tentang title event kita, sebelah kanan adalah konten dari proposal kita, yang bawah adalah perusahaan kita. Atau kalian bisa rubah, kanannya perusahaan kalian, kirinya logo, bawah adalah konten. Itu tidak ada pakem. Di dunia event organizer tidak ada pakem. Di dunia komunikasi pun tidak ada pakem. Kecuali kalau kalian kerja dengan kementerian, ada hak pakem. Selanjutnya adalah gambar. Lihat gambar yang ada di tengah. Ini adalah gambar yang harus kita sesuaikan. Jangan sebuah proposal kalian bagus tapi gambarnya belentang-belentong. Belentang-belentong itu bahasa naon ya. Belentang-belentong tuh berantakan. Gambarnya bagus tapi tiba-tiba desainnya peletok gitu. Ada garisnya berantakan, yang orang lihat ini apaan sih? Nggak catchy ya, padahal konsep dia bagus loh. Kok nggak bagus? Jadi kita harus mengadjust gambar itu menjadi sebuah hal yang bagus. Lihat ya, penempatan square-nya, tengah-tengah senternya, logonya itu bisa jadi hal yang simple tapi menarik. Lihat, kenapa aku bilang ini silang? Ada yang bisa lihat kenapa silang? Kenapa jelek? Sudah ada penjelasan dari gambar tersebut. Ya, sama perspektif ya. Iya, perspektif. Yes. Jadi kalau milih gambar, pertama resolusi cari gambar yang high res.
Pinter banget. Nih aku di kelas ini kok happy banget dari awal semuanya interaktif. Yang kedua, tadi perspektifnya. Ini aku mau ngasih tau gambar apa sih langit yang biru, tapi ngeblur. Ini gedung apa? Kayak gitu ya. Jadi mini gambar tuh harus pinter. Sekarang aku tanya, yang lain ya boleh jawab, coba diperhatikan layarnya. Dari tulisan ini, mana yang kalian pilih? Oke. Kalau saya Milih warna apa? memilih warna putih, Pak. Putih. Aulia? Aulia pilih yang putih. Putih juga? Oke. Karena putih karena backgroundnya lebih nyaman dengan yang putih. Kalau aku milih warna putih. Sebenarnya kalau kita sekarang ngetik Word di PowerPoint segala macam, itu bisa. Putih itu bisa pakai line samping, atau juga warna orange ini nggak terlalu kuning yang ngejreng ya, jadi putih bisa kebaca. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau pakai hitam. Kenapa? Karena tetap lebih kebaca hitam. Tapi please jangan pakai warna hijau. Ya, hitam lebih polite, lebih. Tapi kalau putih lebih turunannya ke bawah dari awal aku putih. Kalian lihat kan dari awal. Jadi ngikutin. Kalau kamu mau pakai hitam, Bun, dari awal semuanya hitam. Gitu ya? Oke. Sekarang kita langsung ke teori nih. Ke praktek. Ketika udah bikin proposalnya, kita membuat aplikasinya. Kita harus mengaplikasikan semua yang ada, yang teori yang udah kita buatkan tadi, insight-nya seperti apa, bagaimana kita make sure bahwa semua sesuai dengan rasional kita, kreatif kita buat itu sesuai dengan analisa kita, datanya memang benar, bisa dipertanggungjawabkan. Kita buat proposal itu dengan baik, layout yang bagus, segala hal yang berhubungan dengan hal yang kita kerjakan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Maksudnya ini, jangan memberikan ide tapi tidak bisa diaplikasikan. Jangan memberikan bullshit, kepada klien. Kita ajukan desain, kita buat teknologinya seperti apa, kita kasih tempatnya bagaimana, kita tentukan layout konferensinya bagaimana, kita kelola semua menjadi sebuah konsep yang masuk akal, nilai jual bagus, harga oke, tapi kekinian sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, pastikan lagi hal-hal yang tadi aku sampaikan ya. Latar belakang, insight, ide besar, turunan segala macam dari ide kreatif. Pengisi acaranya, narasumbernya, semuanya harus kita pikirkan. Nah, untuk membuat kreatif seperti aku sampaikan tadi, kalian perlu tim. Ada siapa aja? Ada project manager atau account, atau mungkin diri kalian sendiri yang fokus pada project ini. Ada orang yang ngurusin desain, memang punya skill. Gak semua orang punya skill untuk ngedesain. Jadi mesti dapetin orang yang cocok sama kamu untuk membuat desain. Bagaimana membuat konsep itu jadi bagus. Bagaimana mendapatkan tim PO yang membuat timeline yang bagus dengan sesuai dengan target atau waktu yang ditentukan. Karena kalau ngerjain konferensi nggak bisa sendirian. Sepinter-pinternya, sehebat-hebatnya kita, tetap kita perlu tim. Ini tim minimal yang aku sampaikan. Yang terakhir adalah orang produksi. Kenapa orang produksi? Karena membuat konsep mesti diskusi sama orang produksi. Gue mau bikin LED 360 derajat. Wih, keren, kata anak kreatif. Kata account, masuk nih, budgetnya masuk. Kata PO, oke, kalau ngomong loading 2 hari, masuk sih. Orang produksi bilang, nggak bisa, jaraknya harus segini. Nanti kalau pakai LED mesti maju 2 meter. Inilah orang kalau kedekatan matanya tuh jadi nggak bagus, itu merusak mata. Jaraknya harus seperti ini. Mental lagi. Kenapa? Karena semua brainstorming dari project manager, account, creative design, PO, dan orang produksi itu penting untuk mendapatkan sebuah kreatif yang sesuai. Gua mau bikin nonton bareng nih. Wah, boleh di lapangan bola. Oke.
jam 12 siang. Diketawain nggak? Ketawain lah, proyektor jam 12 siang. Mau berapa ansi juga susah. Hal-hal yang kecil, tapi ketika kalian didiskusikan sama tim yang bagus, nggak jadi omongan kosong seperti itu. Itu sangatlah penting. Aku rasa itu share dari aku, Farida Ahmad, untuk bagaimana membuat sebuah ide kreatif. Dari admin, monggo boleh di-share untuk brief kita. Aku ada sedikit brief, teman-teman breakout room akan dibagi berapa kelompok. Tolong buatkan ide besar saja berdasarkan konsep yang aku kasih. Ide besar itu judul dan bagaimana idenya. Setelah itu nanti kita ketemu lagi, kita akan bahas atau kalian mempresentasikan berdasarkan grup dari tugas yang aku kasih. Oke, kita sudah selesai sesi pertama. Sekarang aku kasih tugas mereka di breakout room, di mana aku kasih brief ide. Kita pengen tahu sejauh mana mereka mengerjakan itu, ya.